Di sebuah kota kecil yang tenang, ada seorang wanita bernama Amira yang selalu terlihat ceria dan penuh semangat. Namun, di balik senyumnya yang manis, ada luka yang tersembunyi. Amira baru saja melewati sebuah masa sulit dalam hidupnya. Dia baru saja berpisah dengan kekasihnya yang sudah lama ia cintai, dan sejak saat itu, hidupnya terasa hampa. Assalamualaikum. Kembali lagi di Pelakor TV. Di sini kita akan memberikan video-video inspiratif dan penuh edukasi, agar kita lebih bisa bersyukur dalam hidup ini. Dan jangan lupa selalu dukung channel ini agar kita semakin rajin upload video dengan cara subscribe. Dan juga jangan lupa menjawab salam di kolom komentar, karena menjawab salam hukumnya wajib. Setiap malam, Amira merasa kesepian. Meski dikelilingi teman-temannya, dia tak pernah benar-benar bisa melepaskan rasa sakit yang membekas di hatinya. Rasa kehilangan itu terus menghantui pikirannya, dan air matanya sering tumpah saat sendirian di kamar. Suatu malam, ketika dia sedang duduk di teras rumah sambil menatap langit malam, seorang pria muda datang mendekat. Pria itu, yang bernama Dimas, baru saja pindah ke kota itu untuk bekerja sebagai seorang arsitek. Ia mengenal Amira dari teman-temannya yang sering bercerita tentang wanita cantik ini. Dimas pun merasa tertarik untuk mengenalnya lebih dekat. Dimas mulai menyapa Amira dengan ramah. "Malam yang indah, ya? Kamu selalu di sini setiap malam?" tanya Dimas dengan senyum yang tulus. Amira yang awalnya terkejut, hanya mengangguk dan tersenyum tipis. Meski hatinya terasa berat, kehadiran Dimas sedikit memberi rasa nyaman yang tak terduga. Malam itu, percakapan mereka mengalir begitu alami. Dimas bercerita tentang kehidupannya yang baru di kota itu, sementara Amira sedikit demi sedikit mulai membuka dirinya, meski hanya sedikit. Ada sesuatu dalam diri Dimas yang membuat Amira merasa aman, seolah dia bisa berbicara tentang apapun tanpa rasa takut akan dihakimi. Setelah beberapa pertemuan, Amira merasa ada yang berbeda. Dimas tidak seperti pria lainnya yang hanya melihat dari luar. Dia tampak benar-benar peduli, mendengarkan setiap cerita Amira dengan penuh perhatian. Meski Amira belum sepenuhnya siap untuk membuka hatinya, Dimas berhasil membuatnya merasa sedikit lebih hidup setiap kali mereka berbicara. Namun, di malam yang dingin itu, saat Amira merasa lelah akan semua luka dalam hatinya, sebuah perasaan yang tak bisa dijelaskan datang begitu saja. Mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang lebih indah. Mungkin, hanya mungkin, Dimas bisa membantu Amira menghapus air mata yang sering jatuh setiap malam. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan semakin sering Amira dan Dimas menghabiskan waktu bersama. Mereka mulai berjalan-jalan di taman kota, duduk di kafe, dan terkadang hanya berbicara di pinggir jalan hingga larut malam. Ada sesuatu dalam kehadiran Dimas yang membuat Amira merasa nyaman dan lebih hidup. Namun, perasaan itu masih belum cukup jelas baginya. Amira masih sering terbangun di tengah malam, perasaan kesepian itu kembali datang, seakan bayang-bayang masa lalu datang menghantuinya. Meski begitu, Dimas selalu ada, menawarkan perhatian tanpa batas dan kebaikan yang tak terduga. Sifatnya yang lembut dan sabar perlahan membuka hatinya. Suatu malam, setelah mereka selesai makan malam di restoran favorit mereka, Dimas mengajak Amira berjalan-jalan di tepi danau. Lampu-lampu kota yang berkilauan di kejauhan menciptakan suasana yang begitu romantis. Mereka duduk di bangku kayu yang menghadap ke danau, dengan suara air yang tenang terdengar di sekitar mereka. "Amira, kamu tahu nggak? Setiap kali aku di sini, aku merasa ada yang berbeda dalam diriku. Aku merasa lebih baik, lebih bahagia. Kamu tahu kenapa?" tanya Dimas dengan tatapan lembut. Amira tersenyum tipis. "Karena suasananya yang tenang, ya? Aku juga suka tempat ini," jawabnya, meski hatinya sedikit berdebar. Dimas menatapnya lebih lama, seolah ingin mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam. "Bukan cuma itu. Karena kamu di sini, aku merasa aku bisa jadi diri sendiri setiap kali kita bersama," katanya perlahan, dengan suara yang penuh makna. Amira terdiam. Kalimat itu seperti mengguncang perasaannya.
Dia merasa bingung. Tapi di sisi lain, ada sesuatu yang menggugah hatinya. Perasaan yang sudah lama dia pendam mulai muncul kembali. Tapi dia takut. Takut untuk merasakan cinta lagi. Takut untuk terluka. Dimas melihat ekspresi wajah Amira yang ragu. Amira, aku tidak ingin memaksamu untuk merasa sesuatu yang belum kamu siap rasakan. Aku hanya ingin kamu tahu, aku selalu ada. Jika kamu ingin berbicara, jika kamu ingin berbagi, aku ada untukmu. Tidak lebih, tidak kurang, ucapnya dengan tulus. Amira menunduk, mencoba mencerna kata-kata itu. Hatinya terasa hangat, tapi tetap ada rasa takut yang menyelimutinya. Dia ingin membuka hatinya lagi, tapi kenangan tentang perpisahannya yang lalu masih terlalu kuat. Namun, perasaan itu tidak bisa disangkal. Semakin lama, Dimas semakin membuatnya merasa nyaman. Semakin membuatnya ingin membuka diri. Di malam yang penuh bintang itu, di tengah perasaan yang masih bingung, Amira menyadari satu hal. Mungkin, hanya mungkin, inilah saatnya untuk memberi kesempatan pada dirinya sendiri untuk merasa bahagia lagi. Hari demi hari, Dimas semakin menjadi bagian dari hidup Amira. Mereka semakin dekat, dan meski Amira masih merasa ragu, ada sebuah perasaan yang terus tumbuh di hatinya. Perasaan itu semakin kuat, meskipun dia berusaha menahannya. Dimas dengan kesabarannya yang luar biasa mulai membangkitkan kembali kepercayaan diri Amira yang hampir hilang. Pada suatu sore, Amira menerima pesan dari Dimas yang mengajaknya pergi ke sebuah tempat baru yang katanya sangat menarik. Kamu harus coba ke tempat ini, Amira. Aku yakin kamu suka, tulis Dimas. Setelah sedikit berpikir, Amira akhirnya setuju, meski sedikit ragu. Tempat yang dimaksud Dimas ternyata sebuah taman yang penuh dengan bunga-bunga berwarna cerah, dengan jalan setapak yang dikelilingi pepohonan rindang. Suasana yang damai dan indah membuat Amira merasa tenang. Dimas tampak senang bisa menunjukkan tempat itu padanya, dan mereka berjalan berdua di antara bunga-bunga yang bermekaran. Aku sudah lama ingin ke sini, tapi selalu sendiri, kata Dimas sambil tersenyum. Sekarang aku senang bisa membawamu ke sini. Amira tersenyum kembali, namun ada sesuatu yang membuat hatinya berdebar. Kata-kata Dimas seolah menyentuh bagian dalam dirinya yang terlupakan. Dia merasa seperti terhubung dengan pria ini lebih dalam dari yang ia sadari. Setelah berjalan-jalan, mereka berhenti di sebuah bangku yang terletak di pinggir danau kecil. Dimas menatap Amira dengan tatapan serius yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Amira, mulai Dimas dengan suara lembut, aku tahu kamu mungkin masih ragu, dan aku tidak ingin memaksamu. Tapi aku ingin kamu tahu, aku serius dengan perasaan ini. Aku ingin ada untukmu, untuk melengkapi hidupmu, bukan untuk menggantikan siapapun, tapi untuk menjadi bagian dari perjalananmu. Amira merasa hatinya semakin berdebar mendengar kata-kata itu. Ada perasaan hangat yang mengalir dalam dirinya, sebuah perasaan yang sudah lama dia pendam. Namun, di sisi lain, rasa takut itu masih ada. Takut untuk mencintai lagi, takut untuk terluka. Dimas? Amira mencoba berbicara, namun suaranya sedikit gemetar. Aku takut. Aku tidak ingin jatuh lagi. Aku tidak ingin merasa sakit lagi. Dimas meraih tangan Amira dengan lembut, memberikan sentuhan yang penuh perhatian. Aku mengerti, Amira. Aku tidak akan pernah memaksamu untuk merasa sesuatu yang belum kamu siap rasakan. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku di sini, dan aku ingin kita jalani ini perlahan, bersama-sama, tanpa paksaan, tanpa tekanan. Amira menatap Dimas dalam-dalam. Ada ketulusan dalam mata pria itu, sesuatu yang membuatnya merasa aman. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Amira merasa seperti dirinya yang dulu, seperti wanita yang layak dicintai dan dihargai. Setelah beberapa saat terdiam, Amira akhirnya bisa menghela napas panjang dan tersenyum. Aku tidak tahu apakah aku siap sekarang, Dimas. Tapi aku ingin mencoba. Aku ingin belajar untuk percaya lagi, untuk membuka hatiku lagi. Dimas tersenyum lega,
lalu meraih tangan Amira dan menggenggamnya erat. Itu sudah cukup bagiku, Amira. Kita akan melewati ini bersama. Tidak ada paksaan, hanya waktu dan kebersamaan. Di malam yang penuh dengan janji dan harapan itu, Amira merasa sedikit lebih tenang. Dia tahu bahwa meskipun jalan ini penuh dengan ketidakpastian, dia tidak perlu menempuhnya sendirian. Ada Dimas yang akan selalu ada di sampingnya, memberinya kekuatan untuk mencoba lagi. Hari-hari bersama Dimas membuat Amira merasa semakin dekat dengan dirinya sendiri. Meskipun masih ada ketakutan yang menggelayuti, perlahan-lahan Amira belajar untuk memberi ruang pada perasaan yang mulai tumbuh dalam hatinya. Dimas, dengan sabar, terus memberikan perhatian dan pengertian tanpa pernah memaksakan apapun. Setiap percakapan dengan Dimas terasa lebih ringan. Seolah-olah beban di hati Amira mulai terangkat sedikit demi sedikit. Pada suatu sore yang cerah, Amira memutuskan untuk mengajak Dimas ke kafe yang terletak di pusat kota, tempat yang sering ia kunjungi untuk meluangkan waktu sendiri. Kafe ini memiliki suasana yang tenang, dengan musik jazz yang lembut mengalun di latar belakang. Amira merasa ini adalah tempat yang sempurna untuk berbicara lebih dalam dengan Dimas. Mereka duduk di sudut kafe yang nyaman, dikelilingi oleh aroma kopi yang harum. Dimas melihat Amira dengan senyum hangat, mengajak percakapan yang semakin mengalir. "Amira," kata Dimas dengan lembut, "aku tahu kamu masih punya banyak pertanyaan dalam hati. Jika ada yang ingin kamu tanyakan atau hal yang mengganggu pikiranmu, aku di sini. Aku ingin kita saling memahami." Amira menatapnya, merasa sedikit cemas. Tapi dia tahu, ini adalah kesempatan untuk berbicara lebih terbuka, untuk mengungkapkan apa yang selama ini ia simpan dalam hati. Aku hanya merasa takut, Dimas. Takut kalau aku nanti terluka lagi. Setelah apa yang terjadi di masa lalu, rasanya sulit untuk sepenuhnya percaya lagi pada seseorang. Dimas mendengarkan dengan seksama, tidak ada tanda-tanda terburu-buru dalam sikapnya. "Aku paham, Amira. Kamu sudah melalui banyak hal, dan aku tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Aku di sini bukan untuk menggantikan apapun atau siapapun. Aku di sini untuk mendampingimu, untuk memberi ruang pada hatimu agar bisa pulih perlahan. Aku ingin kita mulai dari sini, langkah demi langkah." Kata-kata itu menyentuh hati Amira. Dia merasa seolah-olah ada secercah cahaya di ujung terowongan gelap yang selama ini ia lewati. Dimas tidak hanya menawarkan cinta, tapi juga pengertian yang mendalam tentang luka yang ia rasakan. "Terima kasih, Dimas," kata Amira dengan suara lembut. Aku ingin percaya padamu. Aku ingin membuka hati ini lagi, meskipun aku tahu itu akan memakan waktu." Dimas tersenyum dan meraih tangan Amira dengan lembut. "Itu sudah lebih dari cukup, Amira. Kita akan melakukannya bersama, tanpa terburu-buru. Aku akan ada di sini setiap langkahmu." Amira merasa sebuah kehangatan mengalir dari genggaman tangan Dimas. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa mencintai lagi bukanlah sesuatu yang menakutkan. Mungkin, dengan waktu dan kesabaran, dia bisa belajar untuk membuka hatinya sepenuhnya. Beberapa minggu kemudian, hubungan mereka semakin kuat. Mereka mulai berbagi lebih banyak cerita, mulai merencanakan masa depan dengan lebih percaya diri. Amira tidak lagi merasa takut atau ragu, karena dia tahu, Dimas adalah seseorang yang tulus dan siap untuk mendampinginya. Suatu malam, saat mereka berjalan di bawah cahaya bulan, Dimas berhenti dan menatap Amira dengan penuh makna. "Aku tahu kita baru saja memulai perjalanan ini, tapi aku ingin kamu tahu, Amira. Aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu denganmu, membangun masa depan bersama." Amira menatapnya dengan mata berbinar. "Aku juga merasa hal yang sama, Dimas. Aku siap untuk melangkah lebih jauh, untuk membangun masa depan bersama." Dan dengan itu, mereka berjalan bersama, tangan mereka saling menggenggam erat, menapaki jalan baru yang penuh dengan harapan dan cinta. Mungkin perjalanan ini masih panjang, tapi dengan Dimas di sampingnya,
Amira merasa siap untuk menjalani setiap langkahnya. Waktu terus berlalu, dan hubungan Amira dan Dimas semakin kuat. Mereka tidak hanya berbagi momen-momen indah bersama, tetapi juga belajar bagaimana saling memahami dan mendukung. Setiap tawa, setiap percakapan panjang, bahkan setiap keheningan bersama, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan mereka. Suatu hari, Amira merasa bahwa hatinya semakin terbuka. Dia tidak lagi merasa terancam oleh bayang-bayang masa lalu. Kepercayaan yang selama ini hilang, perlahan-lahan mulai tumbuh kembali. Dimas adalah orang yang sabar, yang tidak pernah terburu-buru untuk menuntut apapun. Namun selalu ada ketika Amira membutuhkan. Pada suatu malam, mereka duduk berdua di balkon apartemen Amira, menikmati secangkir teh hangat sambil memandang bintang di langit yang cerah. Suasana itu begitu damai, dan Amira merasa seakan dunia hanya milik mereka berdua. Aku merasa sangat beruntung bisa bertemu denganmu, Dimas, kata Amira, suaranya lembut namun penuh makna. Seperti ada sesuatu yang berubah dalam hidupku sejak kamu hadir. Semua yang dulu terasa gelap, sekarang mulai terang. Dimas tersenyum lembut dan menatap Amira dengan penuh kasih sayang. Aku juga merasa begitu, Amira. Kamu membuat hidupku lebih bermakna. Aku merasa lengkap denganmu di sisiku. Amira menunduk sejenak, merasa hangat di dadanya. Perasaan itu sudah mulai tumbuh dengan sangat alami, seperti bunga yang mekar setelah musim dingin yang panjang. Cinta yang dia rasa untuk Dimas bukan lagi rasa takut atau keraguan, melainkan cinta yang murni dan tulus. Tapi, Dimas, Amira melanjutkan, matanya bertemu dengan mata Dimas. Aku masih punya satu hal yang mengganggu pikiranku. Aku merasa kadang aku tidak cukup untukmu. Kamu terlalu baik untukku, dan aku takut jika suatu saat aku tidak bisa memberikan apa yang kamu harapkan. Dimas menggelengkan kepalanya, lalu meraih tangan Amira dengan penuh perhatian. Amira, kamu tidak perlu merasa seperti itu. Cinta itu bukan soal apa yang kita beri atau terima, tapi bagaimana kita saling mendukung dan menjadi satu. Kamu lebih dari cukup untukku. Justru, aku yang merasa beruntung memilikimu. Kata-kata Dimas seolah menjadi penawar bagi ketakutan yang masih ada dalam diri Amira. Dia mulai menyadari bahwa dalam hubungan ini, tidak ada tempat untuk rasa tidak aman atau rasa takut akan ketidakcukupan. Mereka adalah dua orang yang saling menerima apa adanya, dan itu sudah cukup untuk menciptakan cinta yang indah. Pada saat itu, Dimas menatap Amira lebih dalam, dan ada sesuatu yang berbeda dalam sorot matanya. Amira, ucapnya perlahan, aku sudah memikirkan ini sejak lama. Aku ingin bertanya sesuatu yang sangat penting. Amira merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Apa itu, Dimas? Dimas tersenyum dan mengangkat tangannya, menggenggam tangan Amira dengan lebih erat. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Aku ingin kamu menjadi bagian dari masa depanku. Amira, maukah kamu menikah denganku? Amira terdiam, perasaannya campur aduk. Dalam hatinya, ada kebahagiaan yang luar biasa, tapi juga sedikit rasa takut yang muncul. Tapi, lebih dari itu, ada sebuah perasaan yang mengalir dengan sangat jelas. Perasaan bahwa inilah waktu yang tepat untuk melangkah ke depan bersama Dimas. Dengan mata yang berkaca-kaca, Amira akhirnya tersenyum dan mengangguk perlahan. Iya, Dimas. Aku mau. Aku siap menghabiskan hidupku denganmu. Dimas langsung menarik Amira dalam pelukan hangat, dan mereka berdua saling merasakan cinta yang tumbuh dengan begitu kuat. Malam itu, di bawah bintang-bintang yang bersinar cerah, Amira merasa bahwa hidupnya kini penuh dengan harapan. Bersama Dimas, dia tahu bahwa masa depan yang indah menanti mereka. Setelah pertanyaan yang mengubah segalanya, Amira dan Dimas memasuki babak baru dalam hubungan mereka. Lamaran yang penuh harapan itu bukan hanya menjadi tanda komitmen mereka, tetapi juga menjadi pengingat bagi mereka berdua untuk terus saling percaya dan mendukung. Beberapa bulan setelah lamaran itu, Amira dan Dimas memutuskan untuk merencanakan pernikahan mereka.
Persiapan pernikahan berlangsung dengan penuh kebahagiaan. Meskipun tidak jarang ada momen-momen yang penuh tantangan. Mereka berdua belajar untuk bekerja sama, mengatasi setiap keputusan kecil, dan berbagi impian tentang masa depan mereka bersama. Pada suatu sore yang tenang, mereka berada di rumah Amira, duduk di ruang tamu sambil menikmati teh. Amira tampak sedikit kelelahan, matanya yang indah terlihat sedikit sayu. Dimas yang melihatnya langsung memegang tangannya, penuh perhatian. "Ada yang mengganggu pikiranmu, Amira?" tanya Dimas dengan lembut, matanya penuh rasa khawatir. Amira tersenyum kecil, meskipun masih ada kegelisahan di dalam dirinya. "Aku hanya sedikit cemas tentang pernikahan kita. Semua terasa begitu cepat, Dimas. Aku merasa kadang aku belum siap, bahkan setelah semua yang telah kita lalui." Dimas mendekat dan menggenggam tangan Amira dengan lebih erat, menenangkan. "Amira, kita tidak perlu terburu-buru. Kita sudah berjalan bersama untuk waktu yang lama, dan pernikahan hanya sebuah langkah dalam perjalanan kita. Yang terpenting adalah kita berdua saling memahami dan mendukung. Tidak ada yang harus sempurna, yang penting adalah kita saling mencintai." Amira menatap Dimas dengan penuh haru. "Aku tahu, Dimas. Aku hanya takut jika aku akan mengecewakanmu. Aku tidak ingin kamu merasa terbebani dengan pilihanku." Dimas tersenyum lembut dan memeluk Amira dengan penuh kasih sayang. "Amira, kamu tidak akan pernah mengecewakanku. Kita adalah tim, dan tim itu harus saling mendukung. Aku percaya pada kita, percaya pada cinta kita." Amira merasa ada kehangatan yang mengalir dalam hatinya. Kata-kata Dimas adalah pelipur lara yang ia butuhkan. Perlahan-lahan, rasa cemas yang ia rasakan mulai mereda, digantikan oleh rasa percaya diri yang baru. Dia tahu bahwa dengan Dimas di sampingnya, dia bisa melewati apapun. Beberapa minggu kemudian, hari pernikahan mereka pun tiba. Semua orang yang mereka cintai berkumpul, merayakan hari istimewa yang telah lama mereka tunggu. Amira mengenakan gaun pengantin yang indah, wajahnya berseri-seri, sementara Dimas tak bisa berhenti tersenyum melihatnya. Ketika mereka berdiri di depan penghulu, Amira merasakan degup jantungnya yang semakin cepat. Semua perasaan yang telah ia simpan selama ini, keraguan, ketakutan, dan kebahagiaan, tercampur menjadi satu. Dimas, yang berdiri di sampingnya, meraih tangannya dengan penuh keyakinan. Amira bisa merasakan betapa kuatnya genggaman tangan Dimas, seolah mengingatkannya bahwa mereka akan selalu berjalan bersama. Pernikahan itu berlangsung dengan penuh kehangatan, penuh tawa dan harapan. Amira dan Dimas saling berjanji untuk selalu mencintai, menghargai, dan mendukung satu sama lain dalam setiap langkah hidup mereka. Saat mereka berdua berdansa di tengah keramaian, Dimas memandang Amira dengan penuh rasa cinta. "Aku tidak pernah meragukan keputusan ini, Amira. Aku sangat bahagia bisa menjadi bagian dari hidupmu." Amira tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Aku juga, Dimas. Aku bersyukur kita bisa sampai sejauh ini." Malam itu, saat mereka duduk bersama di balkon, menikmati keindahan malam, Amira merasa damai. Cinta yang pernah terasa begitu jauh, kini ada di dekatnya. Dengan Dimas di sisinya, dia tahu bahwa apapun yang datang di masa depan, mereka akan selalu melewatinya bersama. Dan di bawah cahaya bulan yang lembut, Amira akhirnya mengerti bahwa cinta sejati bukanlah tentang mencari kesempurnaan, melainkan tentang saling menerima kekurangan dan tumbuh bersama. Setelah hari pernikahan yang penuh kebahagiaan, Amira dan Dimas mulai menjalani kehidupan baru mereka sebagai pasangan suami istri. Mereka menemukan bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan masih banyak hal yang harus mereka pelajari bersama. Tidak ada yang sempurna, tetapi mereka tahu bahwa mereka memiliki satu sama lain untuk saling mendukung. Tidak peduli apa yang terjadi. Hari-hari mereka dipenuhi dengan kehangatan. Pagi dimulai dengan kebersamaan yang sederhana, sarapan bersama sambil berbicara tentang hal-hal kecil, tentang mimpi-mimpi yang mereka miliki. Pada malam hari, mereka berbagi cerita, saling berbicara tentang hari-hari mereka,
tentang kegembiraan atau kekhawatiran yang datang. Namun, tak lama setelah pernikahan mereka, Amira mulai merasakan tantangan baru dalam hidupnya. Ia merasa ada perubahan dalam dirinya yang kadang membuatnya bingung. Meskipun Dimas selalu mendukung dan memahami, Amira kadang merasa dirinya jauh dari versi dirinya yang dulu, lebih cemas, lebih mudah terpengaruh oleh rasa takut yang datang tanpa alasan yang jelas. Satu sore, saat mereka berdua sedang duduk di taman belakang rumah, Amira membuka perasaannya. "Dimas, aku merasa seperti kehilangan diri aku sendiri. Seperti ada bagian dari diriku yang hilang sejak kita menikah," katanya, suaranya penuh kebingungan. Dimas menatapnya dengan penuh perhatian, mencoba memahami apa yang Amira rasakan. "Amira, kamu bukan kehilangan dirimu. Kamu hanya sedang beradaptasi dengan perubahan. Perubahan itu normal. Kita berdua sama-sama mengalami banyak perubahan. Tapi itu tidak berarti kita harus kehilangan siapa kita sebenarnya." Amira menunduk, merenung. "Aku merasa seperti harus memenuhi ekspektasi banyak orang. Dan kadang, aku lupa untuk jadi diri sendiri." Dimas menggenggam tangan Amira, menenangkan. "Aku ingin kamu tahu satu hal, Amira. Kamu tidak perlu berubah untuk memenuhi ekspektasi apapun, kecuali ekspektasi kamu sendiri. Yang paling penting adalah kamu merasa nyaman dengan dirimu sendiri. Dan aku akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi." Kata-kata Dimas menyentuh hati Amira dengan cara yang dalam. Ia tahu bahwa Dimas selalu berada di sisinya, dan itu memberinya kekuatan untuk terus maju. Namun, dia juga tahu bahwa dia harus belajar untuk menerima dirinya sendiri, tanpa merasa harus memenuhi standar orang lain. Beberapa minggu kemudian, Amira memutuskan untuk meluangkan waktu untuk diri sendiri. Dia mulai mencoba untuk menemukan kembali apa yang membuatnya bahagia dan merasa utuh. Ia kembali menggeluti hobinya, menulis dan menggambar. Hal-hal yang dulu ia sukai sebelum kehidupan berubah begitu cepat.